Selamat datang di Viral News and Entertainment. Sajian yang informatif, edukatif, faktual, aktual dan terpercaya. Bersama kami, Anda cerdas. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Kali ini kami akan melakukan podcast ya. Berbincang-bincang langsung dengan narasumber yang saat ini lagi viral-viralnya terkait dengan Nisa Sabian yang akhir-akhir ini dibully orang karena pelakor banyak sekali yang isu-isu negatif menyerca beliau. Tetapi akhirnya akhir-akhir ini ada salah seorang pemuda yang mengaku dirinya adalah sahabat Nisa di tahun 2013. Dia adalah Yopa KDI. Oke. Salam jumpa Yopa. Salam jumpa. Oke, terima kasih kehadiran kamu. Dan sebelah beliau adalah Davi. Kenapa kami mengundang dua? Karena mereka ini di Kepulauan Bangka Belitung dikenal masyarakat sebagai MC, Master of Ceremony Dua Bedake. Iya. Selamat jumpa, selamat malam Davi. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat dan sehat walafiat ya. Terkait dengan akhir-akhir ini isu cercahan yang menerpa sahabat Anda, gimana pendapat kamu? Turut prihatin sih. Prihatin. Cuma tetap semangat aja sih buat si Yovanya. Iya, Yopanya. Kenal dengan Yopa tahun berapa sih? 2016. Kemudian membentuk Dua Bedake Di tahun 2017. 2017 membentuk Bedake. Oke, kita ke Yopa KDI. Yopa, sehat? Halo, sehat Bapak. Oke, Yopa, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang membuli kamu lantaran posting kamu di media sosial yang menyatakan bahwa saya kenal dengan Anissa Sabian itu sejak tahun ini mengklarifikasi atau kalau saya menjajaki emang kenal dulu. Di sini sekali lagi saya tegaskan di tahun 2013 kenapa di salah satu video saya yang ada saya unggah di situ saya bikin videonya sebenarnya niatnya tuh hanya rasa kepedulian saya peduli terhadap sahabat saya Nisa yang saya kenal dari tahun 2013 karena apa ya kayak kasihan gitu kan, dia dibully, jadi kan ada rasa pengen membela gitu, membela, sekedar ingin turut prihatin. Tetapi dikorek-korek orang, ada dibully orang, saya baca di Instagramnya, katanya, aduh itu cuman acting, aduh itu cuman mau minta ini segala macam. Bagaimana tanggapan Anda tentang bully-bully yang negatif katakan? Ada juga yang positif sih. Kalau untuk hal itu, kalau untuk masalah kolom di komentar khususnya itu sebenarnya sih pertama kali ada lihat-lihat kan tuh Pak kayak lihat gini cuman untuk kesini tuh kan makin banyak tuh komentar kan datang terus kan sampai ke yang kayak udah kelewatan batas ada yang pertengahan jadi kayak udah kelewatan batas tuh kayak lebih ya udah ngapain kan udah dicuek-cuek aja cari aman dicuek ya. Kalau kamu melihat sosok si Nisa Sabian sendiri bagaimana? Nisa itu, aku kenal Nisa itu kan di tahun 2013. Jadi emang sosoknya anak tuh sopan, santun, baik. Terus memang kalau dia di belakang panggung biasanya tuh kalau dia di panggung sama di luar panggung tuh beda. Bedanya gini, dia lebih kayak apa ya? Lebih kayak kalem, diam gitu. Dia walaupun diam tapi dia asik orangnya gitu loh. Asik, setahu aku sih aku kenal dulu, tapi nama manusia itu Pak kan nggak tahu juga kan mungkin tahun-tahun kesini mungkin dia berubah juga nggak tahu juga kan sifat manusia kan kita nggak tahu kan karena kan mungkin lingkungan apa popularitas gitu kan mungkin bikin dia lupa sama teman-temannya yang nggak tahu mungkin itu namanya kan manusiawi Pak. Kalau Davi sendiri, Davi kita korek sendiri. Yakin tidak kamu bahwa Yopa ini misalnya kenal? Karena banyak yang komen-komen kan meragukan Yopa ini kenal sama si Anissa Sabian kan. Kalau kamu yakin tidak? Kalau aku pribadi sih kurang yakin sih ya. Cuma lagi-lagi kan karena aku juga baru kenal Yova kan 2016-an tuh. Kan jadi aku tuh nggak tahu gitu loh. Kalau misalkan sebelumnya juga memang dia pernah berteman dengan Nisa Sabian sampai sekarang. Nah, kekurangan yakin kamu di mana?
kekurang yakinan ini? Karena memang si Yopa nggak pernah cerita gitu. Oh, sekedar nggak pernah cerita. Iya betul. Itu membuat kamu tanda tanya. Betul. Bukan berarti tidak yakin 100%. Karena ketidakyakinan kamu karena Yopa itu tidak pernah cerita tentang itu. Iya, betul. Mungkin karena kesibukannya sendiri Yopa sampai lupa, atau Yopa sendiri melupakan, tidak perlulah cerita ke orang-orang. Gimana pendapat kamu? Apakah dua pilihan itu kamu setuju? Misalnya dia terlalu sibuk mungkin untuk berbicara tentang teman dia. Bisa jadi sih, sebenarnya bisa jadi. Mungkin karena dia terlalu sibuk. Karena kan Yopa kan juga lumayan banyak gitu kan. Iya. Jadwal job dan sebagainya gitu. Sama. Iya betul. Ketika kamu tampil di panggung, Yopa ya job Davi gitu. Davi juga job Yopa. Yopa, kenapa kamu tidak cerita? Atau kamu sudah bercerita dengan teman-teman dekat kamu di Kepulauan Bangka Belitung? Untuk menceritakan tuh memang nggak ada cerita sama sekali itu Pak, nggak ada cerita. Jadi aku nggak kepikiran juga buat cerita kan sebenarnya kan. Ya udahlah kan di tahun 2013 sampai 16 itu 15 itu ke 16, jadi udah kenal tuh. Tapi 2017 kesini kan aku udah bolak-balik tuh ke Jakarta, nggak lama, 2 minggu kan, sebulan Bangka lagi waktu itu kan. Pas ada acara Jakarta udah. Nah pas udah mau ditelepon juga nomornya lamanya nggak aktif. Kan musim waktu itu kan masih kayak BBM kan. Nah kebetulan handphone aku tuh sebenarnya ada data-datanya. Cuman waktu itu hilang Pak BlackBerry-nya. Oh, kehilangan kontak. Jadi komunikasi tidak terbangun lagi. Jadi begitulah Pak ceritanya. Artinya Yopa sempat melupakan si Anissa ini sebenarnya. Udah melupakan sih sebenarnya. Bukan melupakan juga, lebih kayak karena kita punya kesibukan masing-masing. Iya. Dia kesibukan keartisannya dia yang lagi popularitasnya naik tuh, Sabian kan. Dan aku juga kesibukan aku yang penyanyi dangdut, host di sini juga kan dia kan host juga ya. Juga nyanyi juga. Nah, sempat terfikirkan lagi dengan Anissa ini pas kapan itu? Pas ini yang lagi peristiwa ini tuh pas aku pertama aku lihat kan, aduh kok bisa gitu kan, ini benar atau enggak nih. Nah aku tuh dengan rasa pedulinya aku ke dia, ini penyampaian aku sih untuk ke dia, untuk ke Disa sebenarnya kan, biar dia tahu bahwa dia punya teman yang dulu pernah dekat sama dia, yang peduli sama dia. Aku bikin statement kayak gini tuh sebenarnya lebih dia percaya bahwa dia masih punya teman yang melindungi dia gitu Pak. Sambil diminum ya Pak, supaya enggak tegang ya. Sudah agak tegang sih kayaknya. Karena banyak diburu media kabarnya ini ya. Iya. Nah, Davi sendiri bagaimana melihat peristiwa ini yang menerpa sahabatmu? Katakanlah kita terlepas dari apakah dia Yopa ini, apakah misalnya untuk mencari rating atau memang sekedar memang dia kenal banget sama Nisa. Terlepas dari itu semua, bagaimana dari kacamata kamu melihat kejadian atau peristiwa yang menimpa sahabat kamu ini? Gimana ya? Iya, gimana rasanya? Apakah jadi terpikir juga? Jadi ikut kepikiran juga sih sebenarnya. Jadi kayak gimana sih? Takutnya si Davi ini kan bermasalahnya sama yang lebih kayak ini mungkin ke hukum misalnya gitu. Iya betul. Takutnya lebih kayak yang lebih serius gitu. Serius gitu. Cuman kembalinya kan semuanya kan itu kan kembalinya aku bilang sama dia kan, sekarang sih udah beritanya udah simpang siur kan, muncullah di permukaan nih, di media-media cetak mau media online semuanya tuh, mau di YouTube semua bahkan di itu kan. Jadi aku bilang kan, jadi kalau orang ngomong kayak gitu ya udah mungkin ini kan mungkin sebagian dari video aku sampaikan, dan video ini kan sebenarnya pembelaan Pak. Nah kan aku di sini kan tidak menyudut kiri atau kanan sebenarnya kan. Udah kalau masalah yang tadi sih nggak terlalu, aku pribadi sih nggak terlalu memikirkan sih Pak, karena aku nggak terlalu memikirkan juga. Apa yang Anda harapkan terhadap sahabatmu ini di tengah-tengah konflik atau perseteruan antara yang mendukung Nisa dengan yang tidak mendukung Nisa ini? Apa yang Anda harapkan, yang kamu pesankan sama Yopa nih? Yang terbaik aja sih, pastinya yang terbaik aja. Mudah-mudahan juga kayak cepet selesai aja gitu loh. Masalahnya kan tidak ada masalah nih Yopa nih. Iya sih. Aduh gimana ya? Secara pribadi, aku pribadi ya mohon maaf ya,
kalau aku pribadi tidak ada permasalahan yang khusus yang serius yang bisa di melanggar ketentuan norma-norma hukum di sini. Kalau saya juga melihat postingan Anda di Instagram, bahwasanya memang tidak ada menyudutkan seseorang, cuman mengakui bahwa perilaku atau sifat Nisa itu demikian. Jadi tidak perlu takut. Tapi tidak tahu ya. Nah, suatu saat Yopa misalnya kan ada ini jadi pemburu infotainment, wartawan infotainment itu kan menyerca terus, suatu saat Anda dipertemukan, siap nggak sama Nisa? Siap. Dan ternyata memang dia katakanlah manusiawi mungkin ya? Iya, manusiawi. Karena dengan setumpuk dengan jobnya Nisa ini, dengan permasalahan yang ada, dia lupa gimana punya. Kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak berkenan di hati Yopa. Saya tidak kenal sebenarnya dengan dia, gimana? Gini, kalau dia ngomong nggak kenal ke saya, wajar. Ya wajar, manusiawi sih sebenarnya kan. Mungkin di Nisa kan punya teman banyak nih, teman dekat, temannya agak dekat, yang agak jauh banyak sebenarnya. Bahkan di luar dari Indonesia kan banyak teman. Wajar kalau dia misalnya dibikin mungkin nggak kenal lah, mungkin dia lupa. Karena udah berapa tahun yang lalu kan, 2013 tuh aku lagi 13, 14 lagi deket-deket tuh. Nah kan 15-nya udah jarang ketemu, walaupun di Jakarta jarang ketemu kan, dia kan maksudnya sekolah juga. Nah 16 aku udah nggak di Bank Jakarta lagi, ke kampung halamanku kan. Jadi memang udah jarang komunikasi. Kebetulan handphone aku tuh yang BlackBerry hilang, Pak. Jadi nomor handphonenya tuh, nomor BBM-nya di situ juga hilang juga. Foto-fotonya bukannya nggak ada, cuman juga hilang juga. Kan terakhir kali temu waktu itu kan fotonya di situ semua. Aku foto sama dia tuh kan. Sampai sekarang jadi memang udah nggak ada kontak sama sekali. Oke, respon Anda terhadap bully-bully yang masuk komentar negatif itu apa? Buat kalian netizen boleh berbicara sepuas hati kalian. Tapi kalian juga kalau pengen menilai seseorang, kalian harus tahu kebenarannya gimana. Walaupun di sini kalian udah memponis teman saya seperti itu, si Nisa. Tapi kan sedangkan Nisa itu belum mengklarifikasi. Jadi intinya buat kalian semua, kalau pengen berkomentarlah yang sebijak-bijaknya. Oke, sejauh mana sih sebenarnya isi dari postingan yang dilakukan oleh Yopa di Instagram ya? Facebook juga ada nggak? Facebook ada, cuma kayak enggak, aku cuma postingnya cuma di Instagram doang. YouTube nggak ada, cuma di Instagram. Sama aja. Oke, kita lihat yuk video di Instagram apa yang dibicarakan Yopa sehingga menjadi viral dan termasuk diundang oleh Viral News and Entertainment. Ya. Nah jujur ya, aku tuh nggak terima banget untuk yang ada berita-berita di luar tentang Nisa Sabian ya. Jadi aku kenal Nisa itu awalnya aku ada pernah ngisi acara di Jakarta, di salah satu acara. Jadi aku kenal dia tuh di tahun 2013. Jadi 2013 itu aku kenal Nisa cukup dekat. Dan aku tahu banget anaknya kayak gimana ya. Jadi kalau dia tuh kalau lagi di luar, jadi dia itu maksudnya sopan banget, anaknya sopan gitu kan, nggak pernah yang aneh-aneh. Dia pun pernah cerita soal pacar juga kan. Waktu itu dia udah punya pacar sih waktu itu kan, udah punya pacar. Katanya pacarnya itu masih kuliah gitu kan, cuman namanya nggak disebutin waktu itu kan. Nah untuk yang kita sekarang itu menurut Yopa itu enggak deh, kayaknya aku nggak terima banget deh. Nggak terimanya gini loh, dia sahabat aku, dia teman aku, jadi aku tahu banget Nisa dia anaknya jujur. Nah itu kita sudah melihatkan tadi tayangannya. Oke. Pesan saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Ya. Iya terus. Karena keren acaranya. Sambil minum. Oke, sambil minum dulu. Oke, sambil minum nih. Aduh guys, kayak haus banget ya. Oke, kita teruskan aja. Tapi Anda melihat ya, saya koreksi sedikit pergaulan Yopa ini. Dari kacamata Anda sendiri, bagaimana pergaulan Yopa ini? Apakah orangnya cukup fleksibel atau cukup gaul gitu, humoris atau gimana kan? Dari mata Anda menilai Yopa ini, sosoknya? Fleksibel, humble, terus lagi sambal, gitu. pedas sekali. Kalau siapa nih orangnya nggak kayak model apa sih namanya? Kalau yang jahat-jahatnya itu mungkin buat aku sih belum ketemunya gitu loh. Jadi memang Yopa ini aku kenal dia memang sosok orang yang baik gitu loh.
setia gitu loh dalam berteman gitu kan. Ada kelebihan dan kekurangan nggak? Kekurangannya apa misalnya? Kekurangannya apa sih? Ya, tapi kelebihannya apa? Selama ini nggak pernah berbohong kan dia? Oh enggak. Selama ini apa yang disebutkan adalah fakta kan? Iya. Enggak, maksud saya jangan bicara depan orangnya terus si Davi mengakui segala kebaikan. Itu fair aja, jujur. Sejujurnya gimana ya Pak? Orangnya baik, dan enggak pernah peres kata orangnya. Ya, jarang sih, mungkin pernah tapi jarang gitu loh. Tapi itu sifatnya tanda kutip sekedar main-main atau serius kebohongannya? Sekedar main-main. Sekedar main-main. Oke. Nah, artinya apapun yang diragukan oleh netizen dalam hal ini, yang komentar-komentar itu yang sedikit terkuak loh. Bagi Anda yang pengikut daripada Viral News and Entertainment, ketika saya mengupas sedikit tentang Davi, bagaimana sosok si Yopa, Davi mengakui bahwa si Yopa ini tidak pernah berbohong. Ada berbohong itu sifatnya hanya main-main, bukannya serius. Nah, dalam hal ini kita meyakinkan, Davi mungkin bisa lebih meyakinkan lagi atas temuan ini, walaupun Davi sendiri belum bersahabat dekat dengan si Yopa ketika tahun 2013, baru setelah 2016 dan 17 kesininya, Davi mulai dekat dengan adanya dua bedake ini. Bisa tidak Davi meyakinkan bahwa apa pernyataan Yopa ini adalah ada unsur kebenarannya? Pernyataan bahwa dia dekat dengan Nisa. Sebenarnya bisa jadi sih, karena memang kan si Yopa memang aku kenal dia itu memang sering bolak-balik Jakarta gitu loh. Jadi aku pikir ya mungkin memang karena aku kan juga baru kenalnya 2016 tuh, sedangkan dia kan kenal sama Nisa Sabiannya 2013. Artinya kan jauh ya? Iya, jauh banget kan. Oh, bisa jadi sih sebenarnya kan gitu. Oke, bisa jadi. Nah, tentang banyak keraguan ini Yopa, bagaimana Anda bisa meyakinkan orang-orang netizen yang di belakang Anda yang meragukan ini? Bagaimana caranya? Supaya Anda untuk lebih meyakinkan mereka. Nah, nanti saya yang pastinya udah memberikan video, penyampaian video itu sebenarnya ada video tuh sebenarnya aku benar-benar video aku kupas, aku omong itu benar-benar video yang real. Jadi kata-katanya benar, aku nggak ngada-ngada itu. Jadi mungkin kalau memang ada satu orang bla 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 nggak percaya, ya nggak masalah juga sih, sebenarnya kan hak mereka berbicara kan. Ya pro dan kontra tetap ada lah. Di sini kan niatnya tadi kan memang baik kan untuk penyampaian buat teman aku Nisa tadi kan. Jadi kalau untuk cara lebih mempercayainya lebih sih kalian apa ya, bingung juga sih kalau untuk mempercayai, kalian kalau percaya atau enggaknya ya terserahnya netizen sih sebenarnya kan. Ya. Kembali ke netizen. Di 2013 Anda dengan Nisa kan tidak sendiri di belakang panggung pasti. Iya. Ada teman-teman lain. Banyak. Ada nggak salah satunya dari antara kalian itu yang sampai sekarang masih eksis di dunia entertain misalnya? Siapa sebenarnya? Siapa itu? Yang sahabat kalian kan tentu Yopa di belakang itu kan bukan sendirian sama Nisa. Nah, kelak mereka ini bakal dijajaki untuk kebenarannya, misalnya disebutkan satu orang saja misalnya. Siapa di situ? Ingat nggak? Kayaknya agak lupa deh kayaknya. Gitu ya. Agak lupa sih. Saking udah lama ya. Lama soalnya. Mungkin kalau lihat orangnya mungkin tahu. Cuma kan udah berapa tahun yang lalu. Waktu itu mungkin kumpul-kumpul sama pemula-pemula semua ya. Pemula, karena di awal itu juga Nisa lagi pemula juga kan. Nggak ada artis yang sudah naik daun di sini. Belum sama sekali. Memang benar-benar kita tuh benar-benar kayak baru belajar nyanyi deh kayaknya. Dari berbagai provinsi ya. Iya, jadi memang ada dia nyanyi satu lagu, aku satu lagu. Belum ada. Memang nggak ada yang benar-benar artis belum waktu itu. Oh ya, artinya kita tidak bisa memberikan atau meminta kesaksian dari pihak ketiga bahwa dia ini berteman apa enggak. Tapi menurut Davi sendiri, permasalahan ini perlu nggak sih dibesar-besarkan kayak gitu, Davi? Penting nggak? Maksudnya itu penting nggak ya? Enggak. Dari kacamata kamu, dari ya penilaian kamu secara orang awam lah misalnya. Penting nggak? Iya, karena kita lihat kan di infotainment segala macam kan sibuk banget ya. Sampai Viral News juga pingin ketemu sama si Opa.
Nah kira-kira penting nggak dibahas atau di gimana tuh tapi? Nggak terlalu penting kan? Ya, nggak terlalu penting. Masih banyak isu lainnya. Iyalah. Mungkin lebih menjaga kesehatan, protokol kesehatan karena ini masih COVID-19 ya. Harus guys, pokoknya. Gimana? Sejak kejadian itu sekarang diburu infotainment kan? Iya benar. Alhamdulillah. Ambil positifnya aja, sebenarnya sih. Ambil positifnya aja. Ambil positifnya aja. Tapi yang penting terus berkarya. Gitu. Jadi dari kacamata Davi sendiri tidak bisa ngomong, tapi katanya tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting juga sih sebenarnya. Tetapi penting juga mungkin ya. Karena ini kan untuk membela si Nisa tadi. Siapa sih sebenarnya? Nurul atau Aisyah apa? Ya kalau aku panggilannya Nisa biasanya. Nisa Sabian. Sabian itu nama grup gambus mereka. Gambus mereka. Dan grup mereka itu terbentuknya di tahun 2017 tapi boomingnya 2018. Ya, kalau saya melihat ini pembelaan Anda ini lebih kepada sifat ya. Sifat Nisa atau sikap Nisa yang memang berkontradiksi atau kontroversi dengan kenyataan yang ada. Sementara Nisa sendiri tersandung kasus tanda kutip. Ya. Nah, sedangkan di sini tuh aku tuh kan lebih ke sifat ya. Lebih kayak oh ini loh sifatnya Nisa tuh kayak gini. Oke, setelah saya korek sebenarnya di 2013 ke sini Anda tidak lagi mengenal sosok Nisa kan? Kalau mengenal sampai tahun mengenal semua sekedar nama, di 2013 mengenal sifat. Ya. Nah, kedepannya sampai 2021 ini sifat itu bisa berubah. Bisa nggak berubah sifat seseorang? Bisa kali ya? Bisa. Oke. Jadi Anda meyakinkan lagi tapi bahwa seseorang itu bisa berubah sifat ya, sikapnya juga. Memungkinkan nggak dari kacamata Davi sendiri Nisa itu berbuat yang sedemikian, sementara Yopa menyatakan bahwa sifat atau sikap Nisa itu tidak mungkin melakukan hal demikian. Dengan katanya di Instagram tadi menyatakan bahwa dengan kucing pun dia peduli. Oke. Bisa memungkinkan nggak perubahan-perubahan itu terjadi di Nisa? Sebenarnya sih memungkinkan ya. Tapi lagi-lagi sih karena aku juga gak kenal Lisa kan, tidak tahu semuanya. Ya, kita secara global aja menilai secara apa istilah itu, jangan ke dalam. Kita menilai katakanlah jangan Nisa, seseorang itu bisa nggak berubah? Bisa. Jadi kayak orang baik aja bisa jadi jahat. Begitu juga orang jahat bisa jadi baik gitu loh. Iya, suatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, perlu digarisbawahi apa yang katakan Davi tadi, bahwa seseorang itu bisa saja berubah sifat dan sikap dari baik menjadi tidak baik, dari tidak baik menjadi baik. Ini sudah menjurus ke benang merah kebenaran apa yang dikatakan Yopa loh sebenarnya. Tapi saya no comment, saya tidak membela apa-apa. Kita sekedar mengulas tentang sejauh mana Yopa mengenal pribadi Nisa. Dan ternyata si Yopa mengenal pribadi Nisa hanya di tahun 2013 sampai 15. Tapi 13 sampai 15. Yang 15 itu udah jarang ketemu juga sih sebenarnya. Cuman kontak. Ya ketemu kontak, handphone di BBM waktu itu musik. Nah, BBM loh, bukan WA. WA belum ada guys, belum ada. Jadi ya. Jadi jelas sudah bahwa yang paling dekat ya itu pun mengenal 1 hari mungkin ya di belakang panggung ya. 1 hari, tapi udah waktu itu pernah ketemu juga tuh, udah ketemu 1 hari, tapi nggak 1 hari doang ketemunya waktu itu. Terima kasih Anda telah bersama kami di Viral News and Entertainment. Jangan lupa like and subscribe.